Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Gini, kita bakal ngebahas satu strategi yang bener-bener ngerubah aturan main buat bisnis kecil di era digital. Hari ini, fokus kita bukan cuma soal dapat views jutaan di video pendek ya, tapi gimana caranya ngubah views itu jadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Penjualan. Kita bakal ngebangun funnel marketing yang tajam, terstruktur, pakai data, dan strategi yang udah teruji. Yuk, kita mulai. Kalau Anda masih ragu buat terjun ke format video vertikal, coba deh dengerin angka ini. Ratusan miliar. Yap, beneran. Menurut data dari Shino.co, YouTube Shorts aja tuh udah nyentuh ratusan miliar tayangan harian di seluruh dunia. Jadi ini tuh udah bukan lagi sekedar tren anak muda yang joget-joget ya. Ini pergeseran masif soal gimana orang sekarang konsumsi informasi. Perhatian audiens internet sekarang tuh bener-bener tersedot ke format vertikal ini. Dan fakta menariknya nih, berbagai laporan industri terbaru sepakat banget kalau video berdurasi pendek itu udah jadi format dengan return on investment atau ROI paling tinggi di digital marketing modern. Sebagai pemilik bisnis yang pastinya pengen hasil yang efisien, fakta ini harusnya langsung bikin Anda melek. Ini bukan cuma soal nyari like semata, ini soal ngebangun mesin bisnis dengan tingkat pengembalian yang luar biasa tinggi. Nah, ini dia blueprint bedah materi kita hari ini. Pertama, pergeseran ke video pendek. Kedua, memilih platform Anda. Ketiga, storytelling dengan framework PAS. Keempat, funnel konversi video. Dan terakhir, sukses bisnis kecil di dunia nyata. Oke, let's go. Bagian pertama, pergeseran ke video pendek. Pertanyaannya, kenapa sih format vertikal ini bisa mendominasi secara total? Kalau kita bedah, anatomi video pendek modern ini emang udah dirancang khusus buat ngadepin audiens sekarang yang gampang banget bosen. Formatnya vertikal, rasio 9:16, dibikin khusus buat layar smartphone kita. Editingnya, wah, super cepat, dinamis banget pergerakannya. Terus, Anda wajib banget punya hook yang nendang di 3 detik pertama. Atau, ya wassalam, penonton bakal langsung scroll. Oh ya, perhatiin poin soal subtitle ini. Ini penting banget karena faktanya banyak orang nonton tanpa suara. Terakhir, video Anda didistribusikan sama algoritma berdasarkan minat penonton, bukan cuma sekedar jumlah followers. Jadi, peluang buat bisnis baru buat viral tuh kebuka lebar banget. Oke, masuk ke bagian kedua, memilih platform Anda. Ini nih yang sering jadi dilema. Aduh, saya harus posting di mana ya? Nah, dengerin ya, ketiga platform ini tuh sebenarnya bukan musuh yang harus Anda pilih salah satu. Mereka ini alat dengan fungsi yang beda-beda. TikTok tuh algoritmanya lumayan agresif, jadi pas banget buat edukasi kilat, narik audiens Gen Z, dan gampang banget buat viral. Kalau Instagram Reels itu lebih ke visual dan lifestyle, cocok banget buat ngebangun komunitas brand Anda, jangkauannya jauh lebih luas dibanding sekedar posting foto biasa. Terus gimana dengan YouTube Shorts? Nah ini jagoannya di SEO atau pencarian. Ekosistemnya terintegrasi, umur videonya bisa dicari lebih lama, dan bagus banget buat ngarahin orang ke konten long form Anda. Lanjut ke bagian ketiga, storytelling dengan framework PAS. Karena tahu platformnya aja nggak cukup kan? Bikin video viral itu bukan sekedar jago ngedit cepat, tapi soal gimana kita mainin emosi. Kenalin, ini namanya framework PAS. Problem, Agitate, Solution. Jujur, ini tuh kayak contekan jitu buat nulis naskah video Anda. Pertama, problem. Temuin masalah umum yang sering banget dialami target pasar Anda. Kedua, agitate. Nah, ini bagian mancing emosinya. Perbesar masalahnya, sorotin konsekuensi atau kesalahan yang sering mereka lakuin. Terakhir, solution. Kasih solusi cepat pakai produk atau layanan Anda. Dan yang paling penting, tutup pakai call to action atau CTA. Formula ini sukses banget ngubah video jualan yang ngebosenin jadi cerita yang benar-benar nempel di kepala. Coba deh bandingin 2 kalimat hook ini. Kalau Anda cuma bilang, beli produk saya hari ini. Wah, itu murni jualan. Lemah banget, penonton jamin langsung kabur di detik pertama. Tapi coba dengerin yang satu ini. 90% UMKM gagal karena satu kesalahan ini. Rasanya beda kan? Ini mancing rasa penasaran, bikin jempol berhenti scroll, dan maksa orang buat nonton sampai habis demi tahu jawabannya. Ingat, 3 detik pertama tuh hidup matinya konten Anda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bagian keempat, funnel konversi video. Ini bukan lagi soal asal bikin konten, tapi gimana mengarahkan penonton langsung ke tahap pembelian. Kuncinya di sini adalah Anda harus tahu video mana untuk tahap yang mana. Di tahap paling atas, awareness, sikat dengan video-video viral yang hooknya super kuat, biar orang kenal dulu. Kalau mereka udah mulai lirik-lirik, masuk tahap consideration, nah kasih deh edukasi kirat atau review produk.
Terus, pas masuk tahap conversion, ini yang paling penting nih. Kasih lihat testimoni nyata dan demo produk. Terakhir, jangan cuekin pelanggan lama. Di tahap retention, kasih tips rahasia atau konten interaktif buat ngebangun komunitas. Intinya, Anda butuh amunisi video buat setiap tahapan ini. Kita zoom in sedikit di tahap conversion ya, karena di titik inilah Anda beneran mencetak uang. Video di tahap ini tuh nggak perlu ngoyo cari viral. Tugas utamanya adalah meyakinkan audiens yang dari awal emang udah tertarik. Demo yang liatin jelas gimana produk Anda kerja atau testimoni dari pelanggan asli itu efeknya gila banget. Dan ingat, ini hukumnya wajib. CTA Anda harus sejelas mungkin. Klik link di bio sekarang. Atau check out keranjang kuning sekarang juga. Jangan pernah biarin penonton bingung abis nonton. Mereka harus ngapain? Nah, supaya Anda tahu funnel mana yang sukses dan mana yang macet, Anda harus jago baca data. Kelihatannya ribet, padahal enggak. Gini, views itu nandain seberapa jauh jangkauan video awareness Anda. Watch time atau seberapa lama orang nonton, itu ngebuktiin orang betah nggak sih lihat video Anda. Terus, click-through rate atau CTR. Ini rapor buat efektivitas CTA di tahap conversion tadi. Kalau orang banyak share, berarti konten Anda punya potensi viral yang tinggi. Dan kalau mereka pencet tombol save, wah, itu bukti nyata kalau konten Anda punya value yang benar-benar ngena buat mereka. Oke, kita masuk ke bagian kelima. Sukses bisnis kecil di dunia nyata. Teori doang kan kurang asik ya, mari kita lihat gimana penerapannya di lapangan. Bayangin aja ada satu brand kopi lokal. Mereka nerapin strategi ciamik nih buat menuhin semua tahap funnel di berbagai platform. Di TikTok, mereka bikin edukasi kopi yang cepat, pakai hook yang tajam buat narik awareness. Di Instagram Reels, mereka lebih mamerin suasana kedai atau konten behind the scenes buat narik consideration dan ngebangun komunitas. Nah, di YouTube Shorts, mereka fokus bikin tutorial nyeduh kopi yang disetting pakai kata kunci khusus. Jadi, pas ada yang nyari cara nyeduh kopi V60, video mereka yang muncul. Hasilnya, nggak bisa dibantah. Engagement mereka melonjak drastis, jumlah followers naik tajam, dan yang paling bikin senyum, konversi penjualan mereka ikut melesat. Ini jadi bukti nyata ya, kalau kita punya pesan yang tepat, ditaruh di platform yang benar, ditambah CTA yang jelas, itu benar-benar bawa dampak langsung ke pertumbuhan bisnis, bukan cuma sekedar pamer metrik media sosial yang kosong. Akhirnya, semua yang udah kita bedah hari ini, dari dominasi video vertikal, cara bikin hook yang nendang, sampai metain video edukasi dan testimoni di funnel Anda, membawa kita ke satu pertanyaan penting, platform mana yang bakal jadi tempat lahirnya konversi video pertama Anda? Ayo, ambil ponsel Anda, bikin naskah pakai trik Pak S tadi, dan mulai bangun mesin funnel bisnis Anda sekarang juga. Terima kasih sudah menyimak bedah materi kali ini. Tetap semangat, selamat berkreasi, dan sampai jumpa!